Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwana Hendry Sulistyo, mahasiswa hukum dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi perbandingan hukum benda di negara Indonesia dan Belanda. Yang pertama ada hukum benda di Indonesia. Pasal 499 KUH Perdata Indonesia menyatakan, menurut paham undang-undang, dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik. Cakupannya sangat luas. Oleh karena itu, di samping istilah benda atau zat, di dalamnya terdapat juga istilah barang atau atribut, dan hak atau reh. Namun, berkaitan dengan istilah benda dan barang, KUH Perdata Indonesia tidak secara konsekuen membedakannya, karena seringkali mencampur adukan kedua pengertian tersebut. Dalam hal benda, terdapat perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak, bagaimana dimaksud dalam pasal 504 KUH Perdata. Profesor Subekti menjelaskan bahwa benda bergerak karena sifatnya, yaitu benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, misalnya barang perabot rumah tangga. Sedangkan benda yang bergerak karena penetapan undang-undang meliputi surat cero dari suatu perseroan perdagangan, surat obligasi negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama, dan tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Itu segala hak atau penanjian yang mengenal suatu benda yang tidak bergerak. Selanjutnya, ada 4 jenis jaminan kebendaan yang diatur dalam Hukum Perdata Indonesia. Yang pertama ada gadai, tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain. Selanjutnya yang kedua, ada fidusia. Diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lalu yang ketiga ada hak tanggungan. Diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang hak tanggungan. Tanggungan yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah bagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Selanjutnya yang keempat ada hipoteka. Diatur dalam pasal 1162 KUH Perdata. Suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Lalu akan dijelaskan mengenai cara memperoleh hak atas benda dalam hukum benda di Indonesia. Yang pertama adalah melalui pengakuan. Benda yang tidak diketahui siapa pemiliknya, kemudian didapatkan dan diakui oleh seseorang yang mendapatkannya, dianggap sebagai pemiliknya. Lalu kedua ada penemuan. Benda yang semula milik orang lain akan tetapi lepas dari penguasaannya, karena misalnya jatuh di perjalanan, maka barang siapa yang menemukan barang tersebut dan dia tidak mengetahui siapa pemiliknya, menjadi pemilik barang yang ditemukannya. Lalu ketiga ada penyerahan. Cara ini yang lazim, yaitu kebendaan diperoleh melalui penyerahan berdasarkan alas hak atau itu tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, warisan, dan sebagainya. Dengan adanya penyerahan, maka titel berpindah kepada siapa benda itu diserahkan. Selanjutnya, melalui daluarsa. Barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui pemilik benda itu sebelumnya, misalnya karena menemukannya, hak milik atas benda itu diperoleh setelah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya ada melalui penciptaan.
Seorang yang menciptakan benda baru, baik dari benda yang sudah ada maupun sama sekali baru, dapat memperoleh hak milik atas benda ciptaannya itu. Lalu yang terakhir ada melalui waris. Waris adalah peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada ahli waris yang berhak. Selanjutnya, mengenai hukum benda di negara Belanda. Sistem hukum perdata negara Belanda didasarkan pada hukum perdata Prancis dan dipengaruhi oleh hukum Romawi dan hukum adat negara Belanda. Setiap kitab hukum perdata diperbarui dan mulai berlaku pada tahun 1992 yang dipengaruhi oleh Burgerlijk Gesetzbuch dari Jerman. Bahwa perdata Belanda membedakan antara goed atau barang dan zaak atau benda. Pasal 3 ayat 1 mengatur tentang definisi dari properti sebagai objek hukum. Properti atau aset terdiri dari semua hal dan semua hak properti lainnya. Lalu, pasal 3 ayat 2 mengatur tentang definisi dari benda atau zat. Benda adalah benda berwujud yang dapat dikendalikan oleh manusia. Menurut KUH Perdata Belanda, goed atau barang mempunyai pengertian yang lebih luas dari istilah zat atau benda. Sebab barang adalah semua benda dan semua harta kekayaan. Sedangkan benda adalah semata-mata objek yang berwujud yang dapat dikuasai manusia. Sama halnya di Indonesia, Belanda juga mengenal pembedaan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pada pasal 3 ayat 3 dijelaskan mengenai keduanya. Pada butir 1 dijelaskan mengenai benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak adalah tanah, bahan galian yang belum ditambang, tumbuhan yang menyatu dengan tanah, dan bangunan serta konstruksi yang melekat secara permanen pada tanah, baik secara langsung atau melalui sambungan dengan bangunan atau konstruksi lain. Lalu, pada butir 2 dijelaskan mengenai benda bergerak. Benda bergerak adalah semua benda yang tidak termasuk dalam benda tidak bergerak. Selanjutnya adalah cara memperoleh hak kebendaan menurut pasal 3 ayat 80 KUH Perdata Belanda. Antara lain, yang pertama, seseorang dapat memperoleh properti di bawah kepemilikan universal atau di bawah kepemilikan tertentu. Kedua, properti diperoleh di bawah kepemilikan universal melalui warisan secara suksesi atau akuisisi saham dari seluruh harta milik orang yang meninggal, melalui pernikahan dalam komunitas atau pencampuran dua perkebunan pribadi dari pasangan yang telah menjadi satu perkebunan bersama. Melalui penggabungan dua atau lebih badan hukum, bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 309, tanah milik orang-orang hukum yang bersangkutan disatukan untuk membentuk kekayaan baru dalam satu badan hukum baru, dan lain-lain. Ketiga, seseorang memperoleh properti di bawah kepemilikan tertentu melalui penyerahan, resep, pengambil alihan, atau melalui cara lain yang disediakan oleh hukum untuk memperoleh jenis hak properti tertentu. Seorang dapat kehilangan properti dengan cara yang ditetapkan untuk tujuan ini oleh hukum untuk setiap jenis properti. Di Belanda, dikenal ada dua hal mengenai jaminan, yaitu PG atau gadai dan mortgage atau hak tanggungan. Berdasarkan pasal 3 ayat 227 KUH Perdata Belanda, pledge dan mortgage digunakan untuk memberikan pemegangnya, atau biasa disebut PG dan mortgage, pengembalian atas piutang yang mendahului kreditur-kreditur lain. Pada pasal 3 ayat 227, disebutkan ketika jaminan dibebankan pada barang tidak bergerak, yang disebut mortgage. Ketika dibebankan pada selain benda tidak bergerak, yang disebut pledge. Cara pembebanannya yaitu, yang pertama ada possessory pledge, dan diatur dalam pasal 3 ayat 236. Dilakukan dengan penyerahan barang atau surat berharga pada kekuasaan pledgee. Yang kedua ada non-possessory pledge. Diatur dalam pasal 3 ayat 237, dilakukan dengan akta notaris dan kemudian diregistrasi. Yang ketiga ada mortgage. Diatur dalam pasal 3 ayat 260, dilakukan dengan akta notaris dan kemudian diregistrasi. Lalu cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.